intertestamental. Ada yang pernah dengar tentang periode ini? Belum. Yang lainnya? Belum semuanya. Jadi, kenapa? Tahunnya nanti saya kasih tahu. Ada yang pernah dengar? Nggak ada yang pernah dengar ya? Tema ini kita pilih karena memang tidak banyak atau mungkin jarang untuk dibicarakan di gereja ya, terutama dalam hal apa? Pengajaran. Jadi periode intertestamental ini kita pilih karena periode ini sangat penting untuk kita memahami perjanjian baru. Ya. Sebelum saya mulai masuk ke tema kita malam ini, saya pernah menyampaikan sebuah survei. Saya sekedar hanya mengingatkan bahwa survei ini menunjukkan bahwa minat dari orang Kristen untuk membaca firman itu sangat rendah. Pernah ingat ya, survei yang saya pernah tunjukkan itu ya. Pertanyaannya, ketika kita datang ke gereja, kita mengaku sebagai orang percaya, tapi kita tidak pernah baca firman. Pertanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak? Dulu waktu saya SMA, saya pernah ikut sebuah grup pencinta alam. Kita diajarkan caranya kita itu membaca Kompas. Ya, kita suatu hari, berapa hari, kira-kira ada 5 hari itu kita diajak ke daerah di Jawa Timur itu ada namanya Trawas. Kalau saudara pernah dengar, yang berada di Jawa Timur, Trawas ya. Kita dibagi beberapa grup, satu grup itu 5 orang. Salah satunya itu saya. Kemudian kita di training atau diberi penjelasan bagaimana caranya kita membaca Kompas untuk mencapai sebuah titik yang sudah ditentukan koordinatnya. Waktu jaraknya sekitar 1 kilometer, kita ada 10 grup, semuanya sampai pada titik yang sama. Ya kan? Instrukturnya, wah, hebat kalian. Keesokan harinya, kita di training bahwa nanti kita akan menempuh jarak sekitar 10 kilometer. Dan kita berangkat malam hari, jam 12 malam. Targetnya, jam 12 siang kita sudah harus sampai pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Kemudian grup dipisah, jalan satu grup per grup kira-kira selisih 1 jam. Kemudian kita mulai membaca peta dan koordinat yang sudah ditentukan. Hanya satu grup yang mencapai titik yang tidak terlalu jauh. Jaraknya hanya sekitar 10 meter melenceng. Yaitu grup saya. Selebihnya grupnya itu banyak nyasar. Banyak yang nyasar. Jadi kita 12 siang itu kita sudah mendekati titik koordinat yang sudah ditentukan. Dan saya sudah lihat ada orang yang nunggu di seberang jalan kira-kira jaraknya lumayan jauh. Ternyata koordinat yang kita pakai itu melenceng sepersekian derajat. Kalau 10 km itu jaraknya bisa lumayan jauh. Dan yang grup yang lain itu nggak nyampe karena apa? Melenceng kompasnya. Begitu juga seperti ini. Periode intertestamental ini sangat membantu kita untuk memahami teologi perjanjian baru. Banyak istilah-istilah situasi yang ada di perjanjian baru itu yang tidak tergambarkan di perjanjian baru. Nah, periode ini adalah periode yang dinamakan 400 tahun masa sunyi. Ya. Kira-kira 400 tahun sebelum perjanjian baru. Jadi itu dimulai dari Maleaki sampai di perjanjian baru. Itu 400 tahun. Dinamakan masa sunyi karena pada zaman itu tidak ada nabi yang melakukan nubuatan untuk kanonisasi Alkitab. Ya.
Seperti kita ketahui di Alkitab itu, kita diperkenalkan bahwa negara Israel itu dibagi menjadi dua. Sebelum terjadi itu, masa Daud dan Salomo, itu masa keemasan atau masa kejayaan kerajaan Israel. Sangat luar biasa Raja Salomo. Kemudian setelah Raja Salomo meninggal, wafat, digantikan oleh anaknya. Siapa namanya? Anaknya Salomo yang menggantikan dia jadi raja. Ada yang tahu? Ye Yerobeam. Jadi Yerobeam ini adalah putra mahkota yang menggantikan Salomo. Ya. Waktu Yerobeam menjadi raja, dia bertanya kepada masyarakatnya. Masyarakatnya mengatakan, Raja, tolong kita ini diringankan beban yang sudah dibebankan oleh ayahmu. Ada di mana itu cerita itu? Ada di mana? Ada yang tahu? Satu raja-raja. Ya, Yerobeam. Ya. Bukan. Nah, saya tidak tahu. Apakah saudara tahu bahwa ternyata Raja Salomo itu adalah raja yang kejam. Yang kita tahu Raja Salomo itu adalah orang yang bijak. Coba dibaca di mana? Satu raja-raja berapa itu? Yerobeam bertanya kepada rakyatnya. Rakyatnya mengatakan, tolong ringankan beban yang sudah dibebankan oleh orang tuamu kepada kami. Dan Yerobeam kembali bertanya kepada penasihat-penasihatnya. Pertama dia bertanya kepada satu grup, yaitu adalah orang yang tua-tua. Dia dinasihati supaya lunak untuk mendapatkan simpati dari rakyatnya. Tapi kemudian dia kurang puas. Dia kemudian bertanya kepada golongan yang lebih muda. Golongan yang lebih muda ini yang menasihati dan kemudian diikuti oleh Raja Yerobeam. Kemudian Raja Yerobeam datang ke rakyatnya, dia bahkan mengatakan, kalau dulu bapakku mencambuk kamu pakai cambuk, sekarang aku akan mencambuk kamu dengan cambuk berduri. Artinya beban itu akan semakin diberatkan. Dan disinilah awal muasal dari pecahnya kerajaan Israel Raya ini. Menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara ditaklukkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Kerajaan utara ini bertempat tinggal atau beribu kota di Samaria. Kerajaan Asyur ini mempunyai kebiasaan ketika dia menjajah negara jajahannya, dia mengambil sebagian dari penduduk lokal dan kemudian dipindahkan ke tempat lain. Dan begitu sebaliknya. Di tempat yang lain ditaruh di Samaria. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk supaya rasa nasionalisme dari penduduk setempat itu tidak ada. Bayangkan aja kalau saudara ingat kalau orang Jawa dulu dibawanya kemana? Dibuangnya kemana? Jadi budak? Orang Jawa. Suriname. Wah gimana nih sejarahnya nih? Ya. Ya. Nama anaknya bukannya Rehabeam. Rehabeam. Ini ada di satu raja-raja. Ya. Rehabeam. Jadi orang Jawa dibuang ke Suriname, begitu pula juga kerajaan utara ini yang bertempat di Samaria. Dia dibuang ke daerah-daerah yang lain. Itulah asal muasal bangsa Samaria. Ya.
Mereka dibuang ke tempat, tapi sebagian tidak dibuang. Kemudian kerajaan selatan yang dinamakan dengan kerajaan Yehuda diikuti oleh dua suku. Sama nasibnya. Ya, sama nasibnya bahwa mereka pun juga ditaklukkan oleh Babel. Kerajaan Babel ini sama kejamnya dengan kerajaan Asyur. Dia diperbudak di sana, tidak boleh beribadah. Semua perkakas tempat bait suci diambil, dirampas, dirampok. Sehingga bangsa Israel yang berada di pembuangan itu tidak mempunyai lagi bait suci untuk beribadah. Beribadah di sini berarti untuk melakukan korban. Di kemudian hari, kerajaan Babel itu diserbu oleh kerajaan Persia yang sekarang lagi ribut sama Amerika. Itulah Persia. Ya, di tahun 539 sampai tahun 332 sebelum Masehi. Persia mengalahkan Babel, tapi Persia lebih baik daripada kerajaan Babel. Karena dia tahu atau dia mempunyai asumsi bahwa kerajaan Babel yang sebegitu besar bisa hancur. Dan dia punya asumsi bahwa kerajaan Babel ini kena kutuk oleh Allah dari kerajaan Israel. Sehingga dia mengizinkan untuk kembali. Dipulangkan, oke kamu sekarang kembali ke negaramu, bawa kembali itu perkakas-perkakas dari bait sucimu, bangun di sana. Ya, kerajaan Persia. Makanya kalau kita lihat berita-berita sekarang ini, Iran. Ya, Iran dulu itu begitu bersahabat dengan Israel. Dan itu sejarahnya panjang. Ternyata kerajaan Persia pun juga hancur. Dihancurkan oleh kerajaan Alexander Agung. Kerajaan ini ternyata lebih jahat daripada kerajaan waktu zaman Asyur. Dia dihancurkan semuanya secara politik, budaya, dan bahasa. Tidak boleh menggunakan bahasa yang dipergunakan oleh bahasa sehari-hari. Mereka mengganti dengan bahasa Yunani. Ya. Tapi Alexander Agung tidak terlalu lama menguasai dunia. Dia mati muda. Waktu dia mati, jenderal-jenderalnya ini saling sikut-sikutan, rebutan kekuasaan. Sehingga kerajaan atau daerah wilayah itu dipecah-pecah. Ya. Dan karena Alexander Agung ini tidak mempunyai anak, kerajaannya terpecah-pecah dan kemudian terjadi pemberontakan di antara orang Yahudi. Mereka memberontak. Ini kesempatan bagi mereka. Ya. Pada waktu terjadi sebelum pemberontakan itu Mesir, kelewatan Mesir. Sebelum masuk ke pemberontakan Makabe itu kerajaan Mesir, yaitu Ptolemeus and Seleucid, Syria. Ini yang menguasai kerajaan di wilayah Yerusalem. Dan kemudian mereka juga hancur karena terjadi pemberontakan Makabe. Kalau di Alkitabnya Protestan tidak ada cerita tentang Makabe. Sehingga kita tidak akan tahu cerita tentang pemberontakan Makabe. Ya. Nah, siapa Makabe itu? Makabe itu adalah seorang rabi dan anaknya yang memimpin pemberontakan Makabe. Sampai suatu hari pemberontakan ini berhasil. Yang dipimpin oleh anak dari Makabe. Namanya Yudas Makabe. Waktu zaman dulu Yudas itu nama yang bagus. Semua orang pengen punya nama Yudas. Tapi sekarang gara-gara satu Yudas itu nggak ada yang mau orang pakai nama Yudas lagi. Ya. Nah, pemberontakan Makabe ini sedikit dapat angin segar bangsa Yahudi ini. Secara politik dia mendapatkan sebagian.
Ya, tetapi secara budaya dia masih membawa budaya dari Yunani, Helenisme. Disitulah momen ketika budaya ini masuk ke dalam kehidupan masyarakat secara umum. Pada saat itu namanya filsafat dunia itu menguasai, baik itu mulai dari budaya. Kalau kita tahu apa namanya itu tempat untuk pertandingan itu, ya, itu hasil dari Helenisme, gimnastik, ya, itu dari Yunani. Di kemudian hari, waktu Makabe sudah mulai goyah, masuk Romawi. Kerajaan Romawi menguasai kembali. Dihancurkanlah kerajaan atau dinasti dari Makabe. Ya. Nah, era Romawi atau Herodian ini yang akhirnya kita baca di Perjanjian Baru, di mana ketika Tuhan Yesus mulai dilahirkan atau hadir di dunia. Ya, waktu itu Tuhan Yesus dikejar-kejar, bukan Yesus, Yusuf dan Maria dikejar-kejar. Cerita itu berawal dari situ. Nah, pada masa pembuangan, itu bangsa Yahudi mengalami sebuah perubahan yang signifikan dalam hal budaya, sosial, dan politik. Kalau di Perjanjian Baru, kita tidak pernah akan tahu sekte-sekte yang ada disebutkan di Perjanjian Baru itu asalnya dari mana. Sinagog itu dari mana? Sinagog itu tidak ada di Perjanjian Lama. Ya, kemudian kelompok-kelompok Yahudi itu juga tidak tahu. Kita tiba-tiba muncul aja ahli Taurat, ahli Farisi, ya, Selot, Saduki, dari mana asalnya? Asalnya dari sini. Di masa 400 tahun masa sunyi ini. Kalau kita tidak bisa memahami perjalanan perubahan politik dan perubahan budaya bangsa Israel ini, sangat sulit kita memahami kenapa banyak cerita-cerita atau kutipan-kutipan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Ini kelompok-kelompok Yahudi. Farisi, artinya yang terpisah. Asal-usul berkembang dari gerakan Hasidim atau orang saleh. Selama pemberontakan Makabe, dia ada. Saduki. Saduki ini terkait dengan imam-imam dan kaum bangsawan. Menolak tradisi lisan dan lebih menekankan Taurat tertulis. Kalau kita pernah sering dengar ya, banyak gembala atau teman-teman, kamu seperti kayak orang ahli Taurat, kamu seperti kayak orang Farisi. Kalau saya tidak mau saya disebut itu. Karena apa? Kenapa? Karena mereka bukan orang percaya. Kita orang percaya. Jadi kalau saudara mengatakan teman saudara itu ahli Taurat, saudara sedang mengatakan bahwa teman saudara itu bukan orang percaya. Jadi hati-hati, jangan menyebut teman kita itu orang Taurat. Oh, kamu ini kebanyakan baca begini-begini, kamu jadi seperti ahli Taurat. No, no. Ahli Taurat itu tidak percaya sama Yesus. Ya. Kemudian Eseni, kelompok asketik yang kemungkinan terkait komunitas Qumran. Ya, menekankan kemurnian hidup terpisah, meninggalkan banyak tulisan yang dikenal sebagai gulungan laut mati. Dead Sea Scroll. Ada yang pernah datang ke itu Ronald Reagan Library setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu? Ada yang pernah lihat ke sana? Itu gulungan laut mati dibawa ke sana, dipinjamkan untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum. Jadi Alkitab kita itu sumbernya sangat dekat pada kejadian. Sama seperti ketika tadi saya cerita tentang Kompas. Semakin lama atau semakin jauh jarak dari kejadian, keakuratan itu akan mengalami perubahan jika kita tidak memelihara dokumen-dokumen yang terdekat. Mungkin di kitab lain tidak mempunyai dokumen selengkap dan setua yang kita punya. Ribuan gulungan laut mati ditemukan di Qumran. Ya. Dan itu dibuktikan bahwa dokumen-dokumen itu umurnya juga ribuan tahun. Mendekati di masa pada zaman para rasul dan pada zaman Tuhan Yesus. Sanhedrin atau mahkamah agama tertinggi
Ini dipimpin oleh imam besar, didominasi oleh Saduki. Saduki sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kaum Saduki tidak ada? Ada yang bisa jawab? Kelompok Saduki? Karena fungsi dia adalah mengurusi bait suci. Bangsa Israel sudah tidak mempunyai bait suci lagi, sehingga kelompok ini punah. Ya. Nah, kalau kita pernah tahu tentang gerakan Selot ini adalah gerakan yang menjadi tulang punggung ketika pemberontakan Makabes. Mereka adalah kelompok yang anti tentang pajak. Ya. Maka ketika Tuhan Yesus dihadapkan oleh sebuah dilema, kalau saudara masih ingat cerita waktu Tuhan Yesus ditanyai, Yesus, apakah kita harus membayar pajak? Ada yang ingat ceritanya? Di mana? Cedodi? Waktu Yesus ditanyakan Tentang pajak? koin, jadi Ya. Farisi memejebak Yesus dengan bilang, oh apa kita harus pajak? Menurut kamu bayar pajak? Nah, Kamu gimana? Kamu apa ini namanya adu anak? Terus Yesus bilang, oh coba kasih saya satu koin. Nah. Koin ini gambarnya apa? Ya. Oh gambarnya Caesar. So give to Caesar what's owned by Caesar. Give to God what's worth of God. Yes. Right. Bayangkan kalau Tuhan Yesus mengatakan, ya kita bayar pajak, apa yang terjadi? Yesus akan dibenci oleh kaumnya sendiri. Karena apa? Pada zaman itu Selot itu sangat kuat dan sangat terkenal bahwa mereka juga anti tentang pajak. Mereka tidak mau bayar pajak. Dan orang Farisi tahu. Ini dilema bagi Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menjawabnya dengan berikan, ada di gambar di koin itu. Saya tanya sama saudara, gambar siapa yang ada pada diri saudara? Gambarnya siapa, Kuncoro? Ya. Gambar Tuhan Yesus. Artinya serahkan hidupmu seluruhnya. Saya tidak tahu saudara bagaimana mempersembahkan hidup saudara. Apakah saudara bertanggung jawab terhadap keuangan, waktu, tenaga, pikiran? Coba renungkan itu. Jadi istilahnya identitas itu apa? Nanti. Let me finish. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menjawab satu pertanyaan, tapi itu menjawab dua golongan. Yang satu golongan, kalau sampai Tuhan Yesus bilang jangan bayar pajak, dia kena masalah dengan kerajaan Roma. Ya kan? Tapi dia menjawabnya seperti itu. Dan orang Yahudi tahu gambar siapa yang ada pada dirimu. Itu langsung ditangkap sama mereka. Kalau kita baca ini, saya waktu itu saya tidak tahu saudara. Kalau waktu itu saya baca itu sekedar tulisan. Wah, Tuhan Yesus sangat bijak. That's it. Tapi saya tidak tahu latar belakangnya kenapa Tuhan Yesus menjawab seperti itu dan orang Yahudi diam. Karena dia tahu yang dimaksud Tuhan Yesus itu persembahkan dirimu terhadap Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat literatur dari intertestamental. Literaturnya apa saja? Selain kitab-kitab Perjanjian Lama, periode ini melahirkan banyak tulisan kitab-kitab Deuterokanonika atau kanon kedua. Ya, yang isinya salah satunya adalah Makabi 1 dan 2 dan Tobit dan seterusnya. Kebijakan, Salomo, Sirah, dan tulisan pseudeografa, misalnya kitab Henok. Ya. Dan gulungan mati. Gulungan mati itu apa aja? Yang ditulis dan disalin sekitar abad 2 sebelum Masehi sampai 1 Masehi.
Sekarang kita beralih kepada Septuaginta. Septuaginta ini ditulis pada masa 400 tahun masa sunyi ini atau di periode intertestamental. Ya. Kenapa Septuaginta menjadi sebuah bagian yang sangat penting dalam hal ini? Karena Septuaginta adalah Alkitab terjemahan Perjanjian Lama untuk orang Yahudi setelah di masa pembuangan. Mereka sudah tidak bisa berbahasa Ibrani lagi, mereka hanya menggunakan bahasa Yunani. Ya, karena mereka sudah tidak fasih itu, akhirnya mereka memutuskan untuk menerjemahkan ini yang dilakukan oleh 72 tua-tua Yahudi. Nah, pada waktu proses penerjemahan, para ahli umumnya sepakat bahwa yang diterjemahkan itu hanya kitab Musa. 5 kitab ini. Pada saat itu. Ya. Nah, kita tahu dari mana bahwa ada terjadi penerjemahan yang bernama Septuaginta ini, yang disingkat dengan LXX. Ya. Ini kita melihat dari catatan dari orang yang bernama Aristeas. Ya, dia menceritakan bahwa ada 72 ahli Yahudi dari 6 setiap suku, menerjemahkan secara terpisah tetapi menghasilkan teks yang sama. Ya. Kemudian proyek ini berlanjut kepada penerjemahan yang bukan dari 5 kitab itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa catatan Aristeas ini seperti legendaris. Sebagian percaya, sebagian tidak. Nah, surat Aristeas ini ada di tahun 120 sesudah Masehi sampai 80. Sebelum Masehi sampai Masehi. Terjemahan yang paling pertama dan terbesar dalam bahasa Yunani. Ya, jadi terjemahan ini terjemahan yang spektakuler pada zaman itu. Sejarah pembentukan Septuaginta, tahap awal Pentateuch ada dilakukan penerjemahan di Alexandria di abad ke-3. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh tahap selanjutnya yang seperti kalau kita lihat di zaman sekarang. Sekarang apa bedanya terjemahan dan kanon? Ada yang bisa jawab? Kunchoro? Apa bedanya terjemahan sama kanon? Jangan lihat loh. Ya, silakan lihat, nggak apa-apa. Terjemahan itu yang menerjemahkan orang berdasarkan bahasanya. Yang misalnya dari bahasa Ibrani ke Yunani. Tapi kalau kanon itu penemuannya asli, surat yang asli. Ya, jadi bedanya terjemahan dengan kanon itu terletak pada otoritasnya. Ya. Terjemahan itu sama dengan tidak kurang lebih seperti Alkitab yang kita punya, LAI. Jadi posisi dan otoritas LAI, Alkitab LAI dengan Septuaginta adalah sederajat. Ya, itu harus dipahami supaya kita tidak misleading. Ya, Septuaginta posisinya sama dengan terjemahan LAI. Ya. 4 kriteria utama yang diakui luas untuk kanonisasi. Asal-usul kenabian dalam periode Wahyu Perjanjian Lama. Penerimaan komunitas Israel, kesaksian Kristus dan Rasul, koherensi teologis redemptif. Ini syaratnya. Nah, sekarang kita lihat implikasi terhadap teologi perjanjian baru. Septuaginta. Septuaginta itu mengandung tulisan-tulisan apokrifa atau deuterokanonika. Kita menyebutnya apokrifa, sedangkan dari saudara-saudara Katolik menyebutnya deuterokanonika. Ya. Tapi melalui sebuah proses yang panjang, kita mempunyai perbedaan antara kanon ini. Tapi dalam hal masalah kanon, kita tidak akan membahas di malam ini.
Saya hanya menjelaskan bagaimana pengaruh Septuaginta ini terhadap pengertian kita pada Perjanjian Baru. Implikasi bagi orang percaya pada masa kini. Pertama, iman yang dewasa di tengah perubahan dan tekanan. Jadi pada saat mereka dalam masa pembuangan, bangsa Yahudi ini, mereka mempunyai sebuah impian atau sebuah harapan tentang Mesias. Mesias yang seperti apa? Ya, mereka mempunyai pengertian tentang Mesias yang jauh berbeda dari apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Mereka mengharapkan Mesias yang seperti Daud, seperti Raja Salomo, yang superior, yang membebaskan mereka dari perbudakan, yang memerdekakan mereka. Jadi istilah-istilah memerdekakan, perbudakan dan segala macam itu dari masa intertestamental ini. Peran positif dari Septuaginta, walaupun bukan penentu kanon, Septuaginta memiliki kontribusi besar dalam hal kritik teks. Siapa yang tahu tentang kritik teks? Ada yang tahu tentang kritik teks? Alvin? Apa itu kritik teks? Ya, kritik teks itu adalah sebuah metode untuk menelusuri kebenaran yang mendekati sumber. Itu ada studinya sendiri, namanya studi kritik teks. Ya. Kemudian latar teologi Perjanjian Baru itu dipengaruhi oleh tulisan-tulisan dari Septuaginta membantu kita dalam hal penerjemahan. Ya. Sejarah-sejarah yang dicatat di Perjanjian Baru tidak mencakup atau tidak mencukupi dalam hal periode intertestamental ini. Relevansi periode intertestamental. Pertama, memahami Perjanjian Baru dalam hal konteks sejarah, politik, sosial, dan agama atau religius. Kemudian kelompok-kelompok seperti Farisi, Saduki, dan lain-lain. Kalau di Perjanjian Lama kita tidak akan pernah menemukan namanya. Farisi, Saduki, tidak akan pernah kita temukan. Ya. Dan sinagog. Sinagog ini muncul di periode itu. Sebelum itu tidak ada. Ya, tiba-tiba muncul di Perjanjian Baru sinagog. Orang berdoanya di sinagog karena mereka sudah tidak punya bait suci pada zaman masa pembuangan itu. Mereka membuat sinagog. Sinagog inilah yang jadi cikal bakal dari gereja mula-mula. Ya, harapan mesianik. Mereka mengharapkan yang namanya mesianik itu yang tadi super power itu. Membebaskan mereka dari kerajaan Roma. Tapi ternyata Mesias yang hadir itu justru mati. Lemah. Mereka mengharapkan yang pemberontak. Yang seperti kayak masa zaman kelompok Selot itu. Murid Yesus pada suatu saat dia masih, pada waktu Tuhan Yesus terangkat, sebelum terangkat dia sudah masih mengharapkan pengharapan mesianik yang keliru. Tuhan, kapan waktu kamu akan memulihkan kerajaan seperti zaman dulu? Pengertian mereka masih terpengaruh oleh masa lalu mereka. Karena mereka mengharapkan kerajaan bangsa Israel itu yang fisik, bukan rohani. Penggenapan nubuatan. Nubuatan Nabi Daniel tentang kerajaan-kerajaan dunia terpenuhi. Bahwa kalau saudara pernah ingat cerita tentang penglihatan Nabi Daniel tentang bronze, gold, ya, bentuk orang itu, ya kan? Itu adalah nubuatan Nabi Daniel tentang masa kesusahan bangsa Israel. Dia ditaklukkan oleh banyak bangsa. Ya. Apa yang dipelajari di masa-masa pembuangan itu? Kesetiaan di masa sulit seperti martir-martir di zaman Antiochus. Pemeliharaan Allah, meski tampak diam, Allah tetap bekerja. Jangan dipikir ketika kita berdoa, kemudian tidak ada jawaban, Allah di mana? Allah ada, cuma kamu tidak tahu.
Gitu. Ketika kita berdoa kemudian kita merasa doa kita nggak dijawab, saudara jangan sampai berpikir Allah nggak bisa berbuat apa-apa atau Allah nggak ada, ya kan? Saudara harus berpikir bahwa apa yang dilakukan Allah tidak selalu dalam bentuk nyata dan tidak selalu harus saat ini menjawab doa saudara. Ingat, Allah itu bukan pembantu kita, bukan kacung kita. Jangan disuruh-suruh, jangan kita ngambek sama dia, ah kamu nggak ada, udah aku pindah pindah rumah aja, lompat pagar, gitu kan? Itu banyak yang terjadi loh, ya kan? Banyak yang mereka kecewa, ternyata Tuhannya orang Kristen ini nggak bisa berbuat apa-apa. Aku minta disembuhkan nggak sembuh. Aku pengen kaya nggak kaya, malah bangkrut. Ngapain percaya sama Yesus? Ngapain aku baca firman? Ingat bahwa kerja Allah itu di akhir. Artinya benefit atau apa yang kita peroleh itu bukan saat ini. Seandainya terjadi saat ini, puji Tuhan. Karena semua apa yang Allah kerjakan itu untuk kebaikan saudara di masa yang akan datang, bukan instan. Kesimpulan, Allah mempersiapkan kedatangan Mesias. Ya, jadi periode intertestamental ini bukanlah masa keheningan dalam arti tidak ada aktivitas dari Allah. Justru karena periode inilah di mana Allah bekerja sangat luar biasa. Bangsa Israel dibiarkan mengalami penindasan di masa pembuangan untuk membentuk pengertian, membentuk karakter, membentuk mentalitas mereka. Walaupun ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ya. Secara politik, melalui penyatuan dunia di bawah kekuasaan Romawi, secara budaya melalui bahasa universal atau bahasa Yunani, seandainya pada zaman itu tidak ada pembuangan dan tidak ada penjajahan dari Roma, kitab kita tetap dalam bahasa Ibrani, sama seperti Alkitab yang lain. Ya, nggak boleh diterjemahkan. Padahal tujuan dari kehadiran Yesus ke dunia ini untuk semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Ya. Pengaruh intertestamental pada Perjanjian Baru. Secara signifikan teologi dari pembacaan Perjanjian Baru itu dibentuk oleh budaya Helenisme atau bahasa Yunani dan filosofi budaya. Kalau di sini ada yang pernah tahu tentang Aristoteles, Plato, ya, ini di zaman itu. Banyak pemikiran-pemikiran mereka ini yang dipakai dan meresap kepada pemikiran cara berpikir orang Yahudi zaman itu. Ya, literaturnya, ya, pengajaran-pengajarannya banyak dipengaruhi oleh filosofi dari Yunani. Tanpa memahami periode intertestamental ini, sulit kita mengerti mengapa di Perjanjian Baru muncul cerita seperti Herodes, imam besar, Sanhedrin, Farisi, Saduki, dan situasi permasalahan dengan Roma. Konteks Yesus dan para rasul di latar sosial politik Perjanjian Baru, gambaran umumnya adalah kehidupan Yesus dan para rasul dibentuk oleh warisan intertestamental. Jadi perselisihan dengan Eregius. Jadi waktu cerita Yesus konfrontasi dengan para sekte ini, kita tidak bisa memahami secara lengkap. Karena sekte-sekte ini dipengaruhi oleh budaya-budaya dari Helenistik. Ini yang didobrak atau dicoba untuk dirubah oleh Tuhan Yesus, pemahaman ini. Karena gara-gara masalah budaya yang sudah meresap pada bangsa Ibrani itu, merubah cara berpikir mereka. Pengharapan mereka tentang mesianik jadi keliru. Faktor kuncinya adalah sinkretisme budaya, dinamika hukum, dan ritual. Istilah teologis Perjanjian Baru tentang Mesias, Roh Kudus, Kerajaan Allah, kesinambungan teologis, ini muncul di situ. Jadi konsep Mesias itu berkembang di zaman 400 masa sunyi itu. Dari pengertian Roh Allah yang hadir dalam individu tertentu menjadi kehadiran Roh Kudus bagi seluruh komunitas orang percaya. Nah,
Menurut kanonitas dari Protestan, kita percaya bahwa kita mempunyai kitab 27 yang menjadi 3 bagian, yaitu kitab-kitab sejarah, 4 kitab Injil, dan 1 kisah para rasul. Kedua, kitab surat-surat, 13 surat-surat Paulus dan 1 surat Ibrani. Penulis surat Ibrani tidak diketahui, anonim. Ada yang mengatakan Yakobus, ada yang mengatakan Rasul Paulus. Tapi tidak penting. Jika tidak diketahui, berarti tidak perlu kita tahu. Yang penting isinya. Ya. 7 surat-surat umum. Dan terakhir adalah kitab eskatologi atau kitab Wahyu. Biasanya kita kalau membahas tentang kitab Wahyu itu akan ramai. Ya. Pengertian, pemahaman tentang kitab Wahyu itu luar biasa. Ya. One day nanti kita akan membahas itu. Tapi jangan berantem. Ya. Namanya tafsir itu sama-sama posisinya ya. Bisa salah, bisa benar. Tapi tentang kitab Wahyu atau eskatologi itu bukan suatu yang fundamental. Kita boleh berbeda tentang pengertian eskatologi, tapi kita tidak boleh berbeda dalam hal iman. Ya. Jadi ada yang percaya ini itu, kedatangannya ini itu, ya. No problem. Nah, buku-buku yang berisi tentang sejarah itu seperti kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul. Yang disebut dengan Injil sinoptik. Apa artinya sinoptik? Ada yang tahu? No. Ceritanya Yesus. Ada yang tahu artinya sinoptik? Kenapa dibilang Injil sinoptik? Sin, apa artinya sin? Optik. Penglihatan. Ya. Ya. Nah, buku-buku yang berisi tentang pengajaran doktrin itu biasanya ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus banyak menerbitkan tentang masalah doktrinal. Ya, baik itu secara pribadi, gereja, dan surat penggembalaan. Nah, buku yang berisi nubuat, kitab Wahyu, mengungkapkan nubuatan masa kini dan masa yang akan datang melalui penglihatan dan pengalaman supranatural. Siapa yang punya Wahyu? Yohanes. Kitab Injil dalam bahasa Yunani adalah disebut Evangelion, artinya kabar baik. Jadi Alkitab itu adalah kabar baik. Kita harus memberitakan kabar baik kepada semua bangsa dan semua orang. Ya, Yesus Kristus telah ditulis oleh keempat penulis Injil dan mereka mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Jadi 4 penulis dari sudut pandang yang berbeda tapi mempunyai satu pengertian. Itulah sinoptik. Ya. Mesiasnya itu seperti bagaimana dijelaskan di 4 kitab ini. Tema utama dari Injil adalah Allah sebagai pusat, bukan manusianya. Jadi kalau kita baca tentang Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu bertumpu atau merujuk pada satu pribadi. Siapa? Yesus Kristus. Bukan kepada manusia. Ya, karya-karya Allah itu tergambarkan dan tertulis di kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Injil Markus, fokus dari Markus adalah Yesus sebagai Mesias yang menderita dan anak manusia. Penekanan pada murid-murid, konflik dengan kuasa jahat dan jalan-jalan salib. Ini fokus dari Markus. Sedangkan Injil Matius, Yesus sebagai penggenapan dari Perjanjian Lama, Raja, Guru, Kerajaan Surga. Sebentar saya tanya, Markus itu siapa? Apa pekerjaannya Markus? Hah?
Kalau Matius? Apa pekerjaannya? PR ya. Lukas pekerjaannya apa? Oh, yang terkenal-terkenal toh ya? Ya, itu PR kita apa untuk malam ini kita baca tentang siapa Matius, Markus, Lukas itu, ya. Lukas dan Kisah Para Rasul itu berbicara tentang doktrin tentang Allah. Allah sebagai pencipta, penguasa sejarah, sumber keselamatan, dan penekanannya adalah pada inisiatif Allah melalui Roh Kudus ke dalam sejarah gereja. Jadi semua itu adalah inisiatif dari Allah kepada umatnya. Bukan umatnya yang mencari Allah, tapi Allah lah yang mencari umatnya. Jangan dibalik. Lukas dan Kisah Para Rasul, doktrin tentang Kristus. Yesus sebagai juru selamat bagi semua, terutama orang miskin, orang tersisih, penekanan pada kemanusiaan, belas kasihan, dan ketaatan Yesus. Ya. Lukas dan Kisah Para Rasul berbicara tentang keselamatan dari Allah, keselamatan sebagai tema besar yang berisi tentang pertobatan, pengampunan dosa, dan kabar baik bagi bangsa-bangsa, tidak hanya kepada bangsa Israel. Tulisan Yohanes Pembaptis, firman yang menjadi manusia. Saya rasa waktu kita baca tentang Yohanes di pasal pertama, ada yang suka baca nggak? Yohanes 1, 2. Ada yang baca? Umumnya dilewati. Karena apa? Sebagian orang, dulu saya tidak bandingkan dengan saudara, saya dulu melihatnya membosankan. Bicara tentang silsilah ini, saya lewati aja. Saya baca yang lebih menarik. Ya, jangan, karena itu satu kesatuan. Semua. Nah, yang saya maksud di sini itu tidak hanya kepada Injil Yohanes saja, tapi semuanya. Dan Injil Yohanes pertama itu membosankan. Karena tidak berbicara tentang apa-apa. Ya kan? Ya. Ya. Tema hidup kekal dan iman tinggal di dalam Kristus. Dan kedua, surat-surat Yohanes menekankan pada kasih, kebenaran, dan jaminan keselamatan. Ini yang paling penting, jaminan keselamatan. Nanti kita akan membahas di suatu pembahasan tentang keselamatan ini, tapi berbeda. Ya, jadi doktrin keselamatan itu nanti kita akan bahas setelah kita membahas tentang doktrin manusia yang nanti akan dibawakan selama saudara Paul. Surat-surat lainnya, Ibrani. Dulu saya ditanya, loh kalau kita tidak tahu siapa yang nulis kitab Ibrani, masa kamu percaya? Tidak tahu siapa yang nulis, siapa aja bisa nulis kan? Gitu. Tapi ternyata kitab Ibrani itu satu kesatuan dari seluruh kitab-kitab yang ada. Di situ menggambarkan bagaimana posisi atau kondisi orang Ibrani di masa peralihan dari Yudaisme ke Kristen. Tiba-tiba muncul yang murtad lagi, yang sudah menerima karunia dan segala macam itu. Tiba-tiba muncul di situ, tanpa ada latar belakangnya. Karena kita tidak tahu latar belakangnya itu kenapa, ya di masa pada zaman peralihan dari Yudaisme ke Kristen. Mereka mengalami persekusi. Mereka mengalami penekanan, penindasan, penyiksaan. Kalau mungkin zaman sekarang, kalau saudara tidak menganut kepercayaan tertentu, saudara tidak bisa dapat pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Kalau dulu persekusi. Saudara bisa dibunuh, saudara bisa dipukulin. Supaya tidak meninggalkan imannya. Maka muncullah kitab Ibrani ini. Saudara sudah lihat Yesus.
mengalami mujizat, melihat sendiri bagaimana apa yang dilakukan oleh para rasul. Karena tidak kuat oleh tekanan, mereka kembali kepada posisi semula, yaitu agama Yahudi. Makanya penulis kitab Ibrani mengatakan jangan murtad. Ya. Nah, Yakobus, Petrus, dan Yudas ini menekankan pada perbuatan. Bukan berarti keselamatan itu adalah hasil dari perbuatan. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa kalau kamu beriman, tapi kamu tidak menghasilkan perbuatan yang baik, hakikatnya imanmu itu mati, semu. Perbuatanmu menunjukkan imanmu. Tapi untuk selamat tidak memerlukan perbuatan. Ya. Implikasi utama bagi orang percaya. Pertama, hidup berpusat pada Allah, bukan pada diri. Karena seluruh perjanjian baru dipahami berpusat pada Allah, bertindak dalam Kristus. Ya, orang percaya dipanggil menata ulang orientasi hidup dari egosentris menjadi teosentris atau Allah-sentris. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita ini bisa melakukan perbuatan baik, Anda keliru. Kita bisa berbuat baik itu karena kelahiran baru kita. Ya. Kedua, hidup dari salib dan kebangkitan Kristus. Jika salib dan kebangkitan adalah inti karya Allah, maka identitas orang percaya bukan lagi ditentukan oleh prestasi, latar belakang, kegagalan, melainkan apa yang Kristus sudah kerjakan. Apa yang dikerjakan Yesus Kristus kepada kita? Keselamatan. Jadi ketika kita melayani, ketika kita belajar, ketika kita bekerja, saudara jangan berpikir bahwa bekerja itu berarti bekerja di gereja. Dalam pekerjaan saudara sehari-hari itu adalah ibadah. Suatu hari saya pernah ketemu sama orang saksi Yehova. Saya waktu lagi ngirim surat, tiap hari saya lihat orang ini. Mereka berlima, satu laki, 4 perempuan. Tiba-tiba saya pikir, saya pengen ngobrol sama mereka, saya berkomunikasi. Saya berhenti, saya minggir, saya ajak ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kalian ini lagi ngapain sih? Saya tanya begitu. Oh, kami sedang bekerja. Maksudmu apa bekerja? Ya, kita ini datang ke pintu-pintu memberitakan iman kita itu adalah bentuk dari suatu pekerjaan. Kamu punya pekerjaan biasa enggak? Maksudmu pekerjaan seperti biasa itu yang seperti bagaimana? Karena dalam pikiran saya itu ada pekerjaan rohani, ada pekerjaan sekuler. Di mata mereka tidak. Semuanya itu rohani. Dia bekerja memberitakan Injil itu bekerja. Tapi konsep dan pemikirannya yang keliru. Yang harus kita tiru adalah apa? Mentalitasnya. Mentalitas bahwa kita setiap hari itu bekerja untuk Tuhan. Jadi jangan beda-beda waktu di luar gereja kakinya menginjak tanah. Waktu di dalam gereja kakinya bisa ngawang. Ya, sikap kita di dalam gereja, di luar gereja, saat kita beribadah, saat kita pelayanan, saat kita bekerja di lingkungan sama. Integritas. Ya. Jangan karena enggak dilihat sama orang, wah enggak ada orang gereja. Luar biasa di luar. Saya waktu pergi ke lewat freeway di sini, carpool ini kosong. Di jalan biasa itu macet. Ada pikiran, toh nggak ada yang lihat, saya masuk carpool, nggak ada polisi, kaca mobil saya gelap, nggak akan kelihatan. Itu godaan itu muncul. Who knows? Tapi ingat, firman itu mengatakan, don't do it. Bukan karena tidak ada yang melihat kita teguh dalam pendirian, tapi karena kita beribadah kepada Tuhan yang maha hadir. Ya, jadi jangan beda-beda sikap kita di lingkungan biasa sama di gereja harus sama. Waktu kita nongki-nongki, kita lagi di kafe, jaga ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, karena kita beribadah kepada Allah yang maha hadir. Kesimpulan, pertama, Allah adalah pusat segala sesuatu.
Kedua, Kristus adalah pusat rencana dan karya keselamatan Allah. Bentar lagi kita merayakan Paskah ya. Keselamatan adalah anugerah Allah, diterima melalui iman. Bukan iman plus perbuatan, hanya oleh iman. Ya, sifatnya monergism atau satu arah, hanya karena anugerah. Artinya 100% kerja dari Allah, bukan kerja dari manusia. Ya. Kerajaan Allah dan pengharapan eskatologis bersifat integral, bukan tambahan. Jadi orang Yahudi punya pengharapan tentang kerajaan Allah itu berbeda. Dia mengharapkan kerajaan pada zaman Salomo. Kita sebagai orang percaya punya pemahaman dan pengharapan tentang kerajaan Allah yang berbeda. Ya. Kira-kira bisa menangkap nggak apa pentingnya dari masa periode intertestamental ini terhadap pemahaman kita kepada perjanjian baru? Atau tanpa periode ini kita sudah bisa mengerti? Anybody? The context. By this period, you understand the context of how the New Testament is written. Ya. Jadi periode intertestamental ini memberi kita informasi tentang konteks perjanjian baru itu seperti apa. Dulu saya berpikir bahwa perjanjian baru dan perjanjian lama itu adalah dua kitab yang berbeda. Salah. Ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan. Ya, jangan berpikir oh ini dulu itu kan di perjanjian lama, ini kan sekarang perjanjian baru. No. Gitu ya. Jadi ajaran-ajaran di perjanjian baru itu dari perjanjian lama. Kalau kita tidak pernah baca perjanjian lama, kita tidak akan bisa ngerti perjanjian baru. Mentalitas saya dulu tidak begitu. Tidak penting perjanjian lama, saya mau baca tentang perjanjian baru saja. Yang ada apa? Saya frustrasi, saya putus asa, saya tidak ngerti. Iman saya tidak bertumbuh. Sedangkan iman bertumbuh karena kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana kita bisa mendengar firman? Ya, jadi kita berdua itu mengencourage saudara-saudara supaya aktif atau proaktif memperlengkapi, mempersenjatai dengan membaca firman dan belajar. Saya tidak tahu pengertian dan pemahaman saudara, latar belakang saudara ya. Tapi saya bisa membuat gambaran bahwa pemahaman saya, pengertian saya tentang firman mungkin jauh lebih buruk pada saudara. Mungkin, saya tidak tahu. Untuk merubah, membongkar pengertian yang lama kepada pengertian yang baru itu sangat susah. Ya, kalau saudara jarang membaca firman, jarang belajar tentang doktrinal, kemudian saudara mengatakan, oh ini salah, itu betul, ini salah. Koreksi diri sendiri. Apakah saya sudah cukup membaca? Ya, saya mungkin dulu jauh lebih tersesat daripada saudara. Saya tidak tahu. Saya punya pengertian tentang firman itu luar biasa buruknya. Karena pikiran saya itu terkontaminasi dengan ajaran-ajaran di luar firman. Salah satunya adalah filosofi. Saya senang baca buku filsafat-filsafat itu. Terutama tentang filsafat politik. Itu apa ya? Kebiasaan saya baca. Waktu saya masih kecil, kebiasaan saya baca. Sangat luar biasa. Saya senang baca. Kalau mungkin saudara ada yang pernah tahu tentang Kopingho. Ya. Saya Kopingho itu satu kresek itu, satu hari. Sebelum tidur, bangun tidur, habis makan, sebelum makan, ke kamar mandi Kopingho. Ada yang baca Kopingho nggak di sini dulu? Ada ya? Ya ceritanya adiktif. Tapi waktu kita baca firman kok nggak ada perasaan itu. Kenapa? Alvin? Ya, cerita Kopingho itu kan ditulis supaya sebelum dia tutup untuk berikutnya ada hanging cliffhanger. Kalau Bible itu kan menceritakan mengenai keselamatan kita, mengenai
sejarah. Jadi emang tujuannya beda. Tujuan penulisnya beda. Sifat daging apa? Yang enak-enak maunya. Itu. Jadi kita harus sadar bahwa kita masih membawa sifat daging itu, bahwa kita itu mencari kenyamanan, zona nyaman, mudah. Baca firman itu enggak gampang. Pemahaman yang luar biasa itu. Ya, butuh effort yang besar. Baca Kopingo enggak perlu. Sekarang baca gini langsung ngerti itu satu buku itu. Tapi baca firman itu pusing kepala. Baca 1 ayat, 2 ayat, tidur. Ada yang gitu nggak dulu? Atau sekarang? Masih ada yang gitu? Ya. Kalau di apps itu ada apps namanya pengantar tidur rohani. Loh, beneran ada app-nya itu. Ya kan? Supaya kita bisa tertidur mendengarkan firman. Jadi, iya, app seperti gimana ini? Kira-kira siapa yang menciptakan itu? Dengan tujuan pasti tidak baik. Ya, karena firman itu justru harusnya membuat kita semangat, merubah cara berpikir kita, merubah cara kita bergaul, merubah cara kita memperlakukan orang lain, merubah mentalitas kita ketika di tempat kerja. Ya. Amin.